Konnichiwa, minasan desu. Ketemu lagi tentunya bareng gua, admin Kosan Studio. Oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini Mimin akan bawain kalian 5 list anime terbaik yang dibuat oleh studio David Production. David Production sendiri atau Kabushi Gaisha Daihido Production adalah studio animasi asal Jepang yang merupakan salah satu anak usaha atau perusahaan cabang dari Fujiti. Studio ini walaupun animenya nggak begitu banyak, tetapi studio anime ini telah didirikan pada tahun 2007. Cukup lama bukan? Dan awalnya studio ini hanya menjadi subkontrak atau memproduksi anime dan terus berkembang hingga pada tahun 2009 David Production mendapatkan proyek untuk membuat animasi terkenal. Salah satu anime yang terkenal dari studio ini ada JoJo Bizarre Adventure. Siapa yang tidak tahu dengan anime JoJo? Apa sajakah anime terbaik yang dibuat oleh studio ini? Kita langsung masuk saja ke list pertamanya. List pertama kita ada anime yang mempelajari tentang ilmu metabolisme tubuh manusia. Pusingmu kan udah dengar kata metabolisme pastinya. Karena kita tahu sendiri ilmu biologi itu biasanya penuh dengan materi dan menghafal. Tapi kali ini ada solusi yang keren nih. Ada anime Hataraku Saibo yang dibuat oleh David Production. Yaitu anime ini sendiri menceritakan tentang metabolisme manusia, namun digambarkan sebagai bentuk makhluk hidup. Ibaratnya sel itu kecil dibikin jadi manusia. Jadi di anime ini diceritakan tentang sel darah merah, sel darah putih dan juga sel trombosit yang harus bekerja selama 24 jam di dalam tubuh seorang manusia. Jadi proses metabolisme tubuh dalam manusia itu diceritakan sebagai cerita atau dijadikan seperti kita hidup di dalam sebuah kota. Jadi proses metabolisme itu digambarkan sebagai manusia yang bekerja tiada henti untuk menyebarkan nutrisi, oksigen dan sebagainya, dan juga yang misalnya fungsi darah putih dalam membunuh atau menghabisi virus-virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Anime ini bergenre komedi, jadi cocok buat kalian yang males atau jenuh dengan materi biologi yang bikin bosan dan kepala kalian panas seakan mau ada asapnya. Jadi Mimin recommended buat kalian yang cari referensi biologi. Oke, di list kedua kita ada anime sepak bola yang cukup legendaris. Mungkin bagi kalian yang tahu, kalian lagi gendong anak atau lagi nulis skripsi bagian akhir. Oke, anime tersebut adalah anime Tsubasa atau Kapten Tsubasa. Namun kali ini yang dibuat oleh studio ini yaitu versi remake-nya yang ditayangkan pada tahun 2018. Untuk versi 2018 sendiri atau versi remake dari Kapten Tsubasa yang dibuat oleh David Production sendiri menceritakan tentang kisah Tsubasa yang masih duduk di bangku SD dan masuk tim Nenkatsu. Mungkin kalian gak perlu Mimin ceritai lagi tentang sinopsis dari ini anime, dan karena sebagian dari kalian pasti tahu deh ini anime. Karena ya kita tahu sendiri anime ini cukup lama ditayangkan di Indonesia dan berulang-ulang kali diulang-ulang di berbagai stasiun TV di Indonesia. Pastinya kalian udah hafal deh bagaimana ceritanya. Tapi bagi kalian yang mau nostalgia atau menikmati anime Kapten Tsubasa ini dengan versi terbaru, Mimin saranin deh nonton yang versi 2008-nya ini. Karena tone atau warna yang dihasilkan atau warna dari anime terbarunya ini memanjakan mata, nggak seperti yang versi lamanya. Walaupun ya Mimin lebih suka versi gelapnya cerita dari anime lamanya. Oke, di list berikutnya ada anime olahraga lagi nih. Tepatnya anime baru yang ditayangkan pada musim winter 2021 kali ini, yaitu anime 2.43. Bilangnya deng, Saint Koko Dansi Volleyball, yaitu menceritakan tentang sebuah anime volley. Jadi di sini atau anime ini sendiri menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Kamichika Haijima yang kembali ke kampung halamannya setelah ia bermasalah dengan klub atau sekolah lamanya dalam hal volley. Jadi si Kamichika ini orangnya itu introvert atau perfeksionis kalau nggak salah. Itulah. Jadi dia ini menyalahkan siapapun yang bermain buruk dalam hal bermain volley.
Ya, ia depresi dan akhirnya kembali lagi ke kampung halamannya dan ingin membentuk sebuah klub volleyball atau sebuah klub voli di sekolahnya yang baru. Jadi di sini ia bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Yuni Koroba yang memiliki kemampuan fisik yang baik. Namun ia tidak suka bermain voli. Tidak seperti Kamichika ini ya. Mereka berdua ini bersekolah di sekolah SMA Saint. Tidak memiliki sebenarnya ada sih klub volinya di anime atau di sekolah ini, namun ya anggotanya itu hanya sekedar anggota, tidak seperti anime Haikyuu yang dari awal itu klub volinya udah ada dan memiliki tim-tim yang memiliki anggota tim yang baik. Namun di anime ini ya si karakter utama harus mengumpulkan kembali satu demi satu atau seorang demi seorang anggota tim. Bagaimanakah ceritanya? Karena animenya sendiri baru ditayangkan sebanyak 2 episode. Jadi masih lama buat tamatnya. Tapi bagus sih kalau kalian mau nonton per episode. Oke, kita masuk ke list keempat atau list berikutnya. Ada anime yang bertema sedikit atau cukup unik. Bergeser sedikit kita dari anime yang bertema olahraga, yaitu ada anime yang bertema tentang seorang pemadam kebakaran atau kelompok pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakarannya di sini bukan pemadam kebakaran yang seperti kita tahu, yaitu memadamkan rumah kebakaran dengan air, bukan. Jadi di anime ini sendiri pemadam kebakarannya itu bertugas membasmi sebuah atau seorang iblis api yang disebut Infernals. Sebenarnya Infernals ini sendiri merupakan manusia. Namun ia tidak dapat mengendalikan api atau kekuatan api yang ada dalam dirinya sehingga menjadi liar atau bisa disebut iblis api tadi. Jadi di sini atau di anime ini sendiri menceritakan tentang Kusakabe Shinra, seorang pemuda yang memiliki kekuatan api yang memuncul dari kakinya. Atau bisa dibilang ia merupakan seorang generasi ketiga. Apa itu generasi ketiga? Nanti Mimin jelasin di video yang lain. Jadi di sini Shinra Kusakabe ini merupakan seorang anggota dari Korps 8 pasukan pemadam khusus yang bertugas untuk membasmi para Infernals ini, guys. Oke, di list terakhir atau di list menutup kita kali ini ada anime yang cukup legend dan mungkin sebagian dari kalian tahu walaupun belum pernah nonton, ya kan? Oke, ada anime JoJo Bizarre Adventure sebagai penutup list kita kali ini. Anime ini sendiri diadaptasi dari manga yang terbit pada tahun 1987 sampai tahun 2004. Cukup lama bukan? Tapi untuk adaptasinya sendiri sampai sekarang masih ada atau masih dilanjutkan. Dan anime ini sendiri memiliki episode yang cukup banyak, tapi dibagi dalam beberapa part atau beberapa season. Dengan banyaknya episode bukan berarti anime ini tidak cukup populer. Anime ini memiliki rating yang cukup stabil dan juga cerita yang menarik. Jadi anime ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jojo Joestar. Kalau Mimin gak salah, karena Mimin pun baru nonton season pertamanya aja. Anime ini cukup memiliki banyak bagian yang bikin kalian pusing. Namun bagi kalian yang mau nonton di anime yang dibuat oleh Studio David, bisa download atau saksikan yang seri Stardust Crusader yang diproduksi oleh Studio David Production. Jadi di episode atau di season yang Stardust Crusader ini menceritakan tentang yang tadi tokoh utama yang bernama Jojo Star, kalau nggak salah makanya dipanggil Jojo. Oke, itulah 5 list anime yang dibuat oleh Studio David Production. Anime mana yang paling kalian suka? Atau di antara list tersebut ada yang lupa Mimin taruh? Sebutkan di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau ada informasi yang kurang serta informasi yang salah, bisa bantu Mimin koreksi di kolom komentar juga. Kalau mau request bisa di Instagram dan juga komentar di bawah. Insya Allah Mimin bacain karena komentarnya masih sedikit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada kritik, saran, kita diskusi bersama. Sampai jumpa. Sayonara minasan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Sampai jumpa.